saya bilang begini. Ini mungkin nanti harus diedit. Ini bahaya nih. Saya bilang begini. Di mana di tempat ini, di rumah ibadah ini patung yang paling besar? Buat apa? Ya saya tanya saja. Buat apa? Ya saya tanya saja. Itu di situ. Lalu kita bersama-sama ke sana. Ini lagi live streaming bukan? Lalu kita bersama-sama ke sana. Lalu ada patung yang besar sekali. Insya Allah live streamingnya ada saudara yang lihat juga ya, insya Allah. Lalu saya pegang tangannya kalau laki-laki, lalu saya bilang, ikuti kata-kataku. Bismillah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, sampai terakhir, sampai Ashhadu an la ilaha illallah, terus. Sampai selesai saya tanya, sekarang ini agamamu apa? Islam, Bung. Karena saya biasa dipanggil Bung, karena saya dari Ambon. Islam, Bung. Allahu Akbar. Lalu saya melihat ke atas. Terus saya bilang begini, ini bukan geledek, bukan. Demi Allah, enggak, saya enggak ada niat untuk geledek. Saya cuma bilang kayak, marah, enggak setuju, turun. Dan sampai sekarang belum ada yang turun. Kalau ada yang turun dari atas kita takut juga, bos. Masalahnya besar itu kan. Dia cuma lihat aja begini. Berarti dia setuju, ya tak? Dia tidak melakukan apa-apa. Di atas dia cuma begini aja lihat. Berarti dia setuju. Dan sejak saat itu saya punya kekuatan lagi. Berarti boleh ini jemaat ini disyahadatkan. Mulai masuk dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah jadi Tuhan dan tidak pernah jadi juru selamat. Dia adalah seorang laki-laki Muslim. Dan dia mengabarkan Islam. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad itu bukan kata-kata gereja. Itu adalah Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad. Ahad. Ajarannya adalah Qul huwallahu ahad. Dan aku sebarkan itu cerita itu. Nah, mari kita lihat kesaksian kawan sekamarnya Kainama yang menampung dia di rumah pamannya. Silakan Anda lihat. Ya, nama saya Dedi Terik. Saya lahir di Kupang, lalu merantau. Tahun sekitar 90 saya masuk di Bogor, mengikuti om saya namanya Pendeta Sirato Syafi'i, Pendeta GPIB, sudah almarhum. Lalu saya sendiri punya om yang ada di Bogor. Di Bogor itu di daerah Cimanggu. Om saya dari pihak papa. Kalau Pak Sirato itu dari pihak mama. Nah, ya namanya juga karena keluarga, jadi tinggal kadang di om yang ini, kadang di om yang itu. Sekitar tahun 93 saya memutuskan untuk tinggal bersama om saya yang dari papa saya, keluarga Terik. Nah, mereka ini awalnya dari Tanjung Priuk, pindah ke Bogor. Di Tanjung Priuk itu anaknya dia namanya Ever, itu punya teman namanya Agus Kainama. Agus Kainama, menurut cerita dia di GPIB, menurut cerita terdaftar di GPIB, terserah di mana lah, pokoknya waktu di Tanjung Priuk. Nah, sekitar tahun 93 Agus ini sepertinya dia punya masalah di rumahnya, lalu dia kabur, lalu dia tinggal sama-sama kita di Bogor. Itu di Bogor itu ada satu kamar yang kita sering bilang bungalow. Itu anak-anak seumuran saya, jadi Ever, Ever ini anaknya om saya. Om saya punya anak ada beberapa. Yang dekat sama Agus itu namanya Ever. Nah, karena dia ada di Bogor, otomatis saya kenal dan saya dekat juga. Kita tidur di satu kamar, memang agak close gitu. Kadang-kadang ada di lantai, alas cuman tikar, ada yang di tempat tidur, kebetulan tempat tidur bertingkat, jadi kayak begitu. Nah, Agus ini dari tahun 93 itu sampai tahun 2000, kurang 2000 lah, 99, dia menikah 99. Sampai tahun 99 itu tinggal di situ. Dan dia itu adalah orang yang
pindah tidak bawa surat apa-apa. Kebetulan kan GPIB tidak menyangkut surat-surat ya. Nah, kegiatan dia di GPIB Sebaot Bogor itu, dia mengikuti kegiatan pemuda, gerakan pemuda maksudnya ya, karena kita waktu itu sama-sama gerakan pemuda. Dia pintar nyanyi, jadi saya waktu itu main band juga di Kota Bogor. Jadi dia masuk di band saya jadi vokalis. Waktu berjalan, dia juga aktif di paduan suara di gereja, tapi paduan suaranya tidak sama dengan saya. Ada paduan suara yang teman yang lain bikin gitu kan. Nah itu dunianya dia. Nah sekitar tahun saya lupa ya, sekitar mungkin 96 atau mungkin 97, STT Jakarta pernah buka kursus tentang musik lah gitu ya. Dan Sebaot mengutus dia, salah satunya, kalau nggak salah ada beberapa orang, 2 orang mungkin ya, saya lupa satu siapa. Sebaot itu mengutus dia untuk belajar itu. Waktu itu saya ingat saya di komisi musik, saya agak kaget juga loh, kita yang di komisi musik kok tidak diutus, yang diutus ya, tapi tidak jadi masalah lah gitu. Nah mungkin ini yang dia pakai jadi dasar bahwa dia pernah sekolah di STT Jakarta. Padahal itu kan cuma kursus 3 bulanan kalau nggak salah. Iya. Jadi mungkin jadi pengakuan dia kalau sekolah di STT Jakarta tuh itu yang pasti itu tuh hanya sebatas kursus. Tahun 1999 dia menikah. Saya lupa sekitar bulan Desember apa November ya. Dan dia menikah itu agak unik. Diberkati di Sebaot. Saya ingat waktu itu catering nggak datang. Jadi kita semua panik, kita kumpulin uang, beli makanan, beli ini ya, kasihan juga sih sebenarnya dia ini. Nah, lepas tahun itu dia sempat atestasi keluar dari Sebaot, pindah ke GKP kalau nggak salah ya. Saya rada lupa, pokoknya atestasi keluar lah gitu dari Sebaot. Nah, di atestasi keluar itu ya karena dia punya kemampuan musiknya agak baik ya, baca not baloknya bagus. Sepertinya dia diterima kerja di salah satu sekolah di daerah Cibubur, Global namanya. Halo ya, terus? Ya, sepertinya dia diterima di sana. Lalu dia bertemu dengan istrinya yang sekarang. Gitu. Dia menikah, sepertinya menikah Muslim ya. Karena setelah itu dengar-dengar dia naik haji. Lalu ya apa yang terjadi sekarang ini yang itu yang bisa saya ceritakan tentang Agus. Jadi yang semua yang dia cerita itu memang bohong. Bendahara Majelis Sinode Pak Edindun pernah nanya saya bilang bikin aja press release gitu, Everteriknya masih ada, Dedi Terik masih ada, dan teman-teman gerakan pemuda di Sebaot yang banyak itu masih ada, kenal banget dia gitu. Iya. Harapan saya memang ada semacam begitu dari GPIB Sebaot Bogor, supaya tidak berlarut-larut ke sana kemari dia ngomong. Kita bukan maksud mempersoalkan konversinya, silahkan, itu haknya orang, konversi agama. Tetapi ketika dia berbohong dengan membawa nama gereja, bawa nama STT, nah di sini yang perlu kita luruskan. Itu. Ya, kalau STT Jakarta sudah keluarkan pemberitahuan bahwa tidak pernah itu, dia tidak pernah membawa nama Sebaot. Dia cuma bilang satu gereja di Bogor. Dia tidak mungkin berani bawa nama Sebaot, karena itu kan pasti akan membuat betul. Sebaot akan mengeluarkan statement pasti kan. Dia juga pintar anak ini. Makanya mungkin karena itu Sebaot tidak pernah keluarkan statement. Oh, bisa jadi. Karena dia tidak pernah membawa nama gitu. Dia tidak pernah menyebut PIB gitu. Dia cuma bilang gereja, dia belajar sini gitu. Nah, tapi kalau berbicara bahwa Agustinus Christopher Kainama, saya yang ada di YouTube segala macam ya dia itu orangnya gitu. Dan kalau Bapak ikut ceramahnya dia, omongnya itu kan sangat Kristiani. Betul ya. Kalau Bapak nonton gitu. Iya. Maksudnya dia pintar bicara karena memang dia di kader di Sebaot.
Iya, memang artinya memang dia berjemaah di sana, tapi bukan majelis, bahkan nggak bukan pernah. sarjana teologi, hanya Bukan. seorang ya mungkin aktivis di pemuda, ikut nyanyi-nyanyi begitu saja. Lalu karena keterampilannya, talentanya, dia bisa bernyanyi, bisa musik, dia di training, ngikuti training di STT Jakarta, hanya sebatas itu kan, Bung? Ya, kira-kira seperti itu. Dia itu sekolahnya dulu menurut pengakuan dia di NHI Bandung. Oh iya. Menurut pengakuan dia, dan memang dia pintar berbahasa Inggris sedikit-sedikit gitu ya, lebih dari rata-rata di tahun segitu ya, di tahun 90-an Betul. pertengahan itu lebih dari rata-rata lah. Dia pintar ngomong bahasa Inggris, Jepang, dia bisa sedikit-sedikit, jadi untuk membuat orang terkesima gampang buat dia. Ya, masih dalam berbicara. Ya kalau tahu dia konversi karena nikah itu ya hangat ya. Tapi ketika dia mengatakan, oh saya kuliah di STT Jakarta, saya lalu diutus ke Israel, ke salah satu perguruan tinggi apa namanya Haifa atau apa itu. Nah di sini yang perlu kita luruskan. Kita tidak mempersoalkan konversinya, tapi pengakuannya yang dia bicara di sana sini itu yang perlu kita luruskan. Kita tidak ada maksud lain. Saya teman saya ketua Banser NU di Bogor, saya cerita dan dia sudah mengerti, makanya habis itu mereka udah tahu lah gitu. Ya, tapi ya agak susah memang kan di kalangan mereka, karena orang bisa bicara sedikit sudah dipanggil ustaz. Ya kalau itulah kompetensi, ya, hukumnya, standarisasi kompetensinya kan nggak jelas dari mana gitu kan. Kalau kita kan harus sekolah gitu kan, kalaupun tidak sekolah kan di kader di gereja, jelas gerejanya mana gitu. Kalau ini kan karena gampang sekali orang dipanggil ustadz, ya mungkin dia begitu mudah untuk itu, dan dia mudah lah ngomong untuk menipu orang, gampang lah gitu. Kalau menurut saya memang saat ini banyak yang ngaku mantan pastor, ngaku mantan suster, tapi nggak jelas semuanya. Itu yang membuat kita prihatin. Itu bukan prihatin karena dia konversi, enggak, prihatin atas pembodohan dia itu yang dia lakukan. Toh terbukti masa ngaku ini. Ya sudah lah, kalau konversi. Ya kalau toh dia memang mantan pastor, ya ngaku mantan pastor. Saya di sini ini bukti-buktinya. Ya ini ngaku mantan pastor, tapi tidak punya bukti, malah dia bikin ini itu. Ini yang bikin kita prihatin, Bu. Tapi ya sudah. Terima kasih banyak. Saya infonya dari Bung Dedi Tarik. Terima kasih sekali lagi. Ya, saya tinggal sama dia dari tahun 92 apa 93 itu sampai tahun 99. Dia yang keluar dari rumah duluan karena dia menikah duluan. Saya tahun 2000 baru menikah gitu. Jadi dia duluan keluar. Jadi saya tahu cerita tentang dia semua, tahu. Dia tidak pernah sekolah di STT, ikut kursus. Ya namanya juga kalau kampus bukan kursus 2-3 bulan. Biasa lah, Bu. Kita ini kan kadang-kadang ada kursus ini, kursus itu biasa saja. Itu kan bukan ya tambahan bagi warga gereja biasa. Tapi kalau dia ngaku sekolah STT itu yang tidak benar. Kursus di STT ya nanti kalau datang di Hawaii sekedar melihati tari hula-hula kan bukan berarti kuliah di Hawaii kan begitu. Ya kira-kira begitu. Oke. Kira-kira gitu. Bung, terima kasih banyak atas sama-sama Pak Janto. Iya, Tuhan berkati ya. Ya Tuhan berkati Pak, makasih.